Saudari, kita perlu memasuki hidup bersama Trinitas Ilahi. Kalau minggu lalu kita menekankan Allah menyertai kita, nah minggu ini kita akan menekankan Allah beroperasi di dalam kita. Kita perlu menyadari bahwa setiap organisme memiliki satu operasi. Bahkan di dalam organisasi pun atau usaha apapun itu selalu ada operasinya. Allah Tritunggal dan tubuhnya itulah satu organisme yang memiliki operasi Allah di dalamnya. Nah, sadar tidak sadar setelah kita percaya Tuhan, Allah itu memiliki operasi di dalam kita. Allah beroperasi di dalam kita. Dalam Filipi pasal 2 ayat 13 dikatakan, karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun kerelaan. Di sini ada kata Allah yang mengerjakan. Ada perkataan Allah yang mengerjakan di dalam kamu. Nah, kita perlu melihat perkara ini remaja mungkin tidak menyadari bahwa ada Allah di dalam dia yang beroperasi, ada Allah di dalam dia yang bekerja. Ini perlu menjadi satu realisasi bagi kita. Nah, ketika kita kuliah, ketika kita bekerja, atau ketika kita mengerjakan apapun, sebenarnya kemanapun kita pergi, Allah menyertai kita dan juga Allah beroperasi di dalam kita. Nah, ini sangat penting perkara ini sangat penting. Allah sendiri memiliki pergerakan, Allah sendiri memiliki operasi. Saudari, operasi Allah ini jangan digambarkan seperti operasi besar-besaran, itu sesuatu yang luar biasa. Bukan. Operasi Allah dalam kita ini bisa diumpamakan seperti pengaliran darah. Orang mungkin tidak akan menyadari pengaliran darahnya ketika pengaliran itu tidak bermasalah. Ketika itu bermasalah, pengaliran darah itu akan kita sadari. Misalnya kamu luka, kamu menyadari darahnya keluar, atau darah tinggi, tekanan darahnya terlalu tinggi, kita menyadari mungkin bisa jadi pusing kepalanya. Jadi saudari, pengaliran Allah itu, penyaluran Allah itu tidak sesuatu yang luar biasa. Bahkan sesungguhnya operasi Allah dalam kita itu seperti aliran darah yang senantiasa bekerja 24 jam, tetapi kita tidak menyadari. Nah, saudari, karena Allah yang mengerjakan di dalam kita perlu taat kepada operasi Allah ini. Nah, ini yang menjadi nanti topik yang perlu kita bahas menjadi pengalaman kita. Jadi operasi Allah ini harus menjadi pengalaman kita. Nah, saudari, harus dilihat bahwa apa sih operasi Allah dalam kita ini? Yaitu Roh Yesus Kristus. Jadi ketika Roh Yesus Kristus ini berhuni di dalam kita, dia itu tidak pasif, dia itu tidak tinggal diam, tetapi dia membutuhkan kerjasama kita. Dia beroperasi dari roh kita masuk ke jiwa kita, masuk ke tubuh kita. Makanya di Roma pasal 8 ayat 9 dikatakan, jika Roh Allah berdiam di dalam kamu, jika Roh Kudus berdiam dalam kita. Roh Allah ini adalah Roh Kristus, Roh Yesus atau Roh Yesus Kristus. Jadi saudari, Roh Yesus Kristus ini, suplainya Roh Yesus Kristus ini, itu menjadi satu operasi Allah di dalam kita. Jadi boleh dikatakan setiap hari Roh Yesus Kristus itu menyuplai diri kita. Sama seperti darah tadi dia menyuplai seluruh bagian tubuh kita. Inilah operasi Allah, Roh Yesus Kristus. Jadi saudari, operasi Allah dalam kita adalah suplai limpah lengkap dari
Roh Yesus Kristus. Nah, kita mungkin bertanya ya, mengapa disebut Roh Yesus Kristus? Ini bukan istilah yang sembarangan. Roh Yesus itu mengacu kepada keinsanian Tuhan. Roh Kristus mengacu kepada kebangkitan Tuhan dan kenaikan Tuhan. Roh Yesus Kristus berarti ini mengacu kepada roh yang lengkap. Ini seperti ketika Tuhan berkata di Yohanes pasal 7 ayat 39, roh itu belum datang karena Yesus belum dimuliakan. Roh itu adalah roh majemuk, roh yang lengkap, roh yang memiliki semua unsur yang kita butuhkan. Tadi katakannya seperti darah ya. Darah itu membawa nutrisi untuk memenuhi seluruh bagian diri kita. Dia terus-menerus beroperasi untuk menyuplai semua anggota tubuh Kristus. Maka dikatakan Rasul Paulus tadi ya, kesudahan semuanya ini ya, aku tahu kesudahan semuanya ini oleh doamu dan pertolongan atau suplai dari Roh Yesus Kristus. Bahasa Indonesia menggunakan kata pertolongan, tapi kalau kita lihat makna aslinya itu adalah sebenarnya suplai limpah lengkap dari Roh Yesus Kristus. Nah, saudari, ketika Paulus mengatakan ini, dia berada di penjara. Dia berada di penjara, terus ada sekelompok orang yang memberitakan Injil dengan tujuan supaya hukuman dia di penjara tambah berat. Tetapi Paulus melihat perkara ini, ya, bukan sesuatu yang negatif. Dia mengatakan bahwa oleh apa yang mereka lakukan itu untuk menjelek-jelekan Paulus, untuk membuat Paulus hukumannya lebih berat, itu akan berujung kepada keselamatan dia. Itu akan berujung kepada keselamatan yang lengkap. Dengan apa? Dengan doa tubuh Kristus dan juga suplai limpah lengkap dari Roh Yesus Kristus. Nah, ini yang perlu kita pahami ya. Manusia hari ini banyak penderitaan ya, banyak kesusahan. Jadi pengalaman Rasul Paulus harus menjadi pengalaman kita. Amen. Nah, ketika susah, ketika menghadapi kesulitan ya, jangan langsung putus asa. Kita aplikasikan suplai limpah lengkap dari Roh Yesus Kristus ini. Semua ada di sana. Semua kadar Allah ada di sana. Apa yang kita perlukan ada di dalam roh ini, yaitu Roh Yesus Kristus. Ya, jadi saudari, tadi saya mengatakan bahwa Allah beroperasi di dalam kita, Allah mengerjakan di dalam kita, dan pekerjaannya ini, operasinya ini adalah suplai limpah lengkap dari Roh Yesus Kristus. Ya, jadi saudari, coba kita bawa ke dalam pengalaman ya. Kalau Paulus mengatakan di Filipi pasal 4 ayat 13 ya, segala hal dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepada aku. Kata memberi kekuatan ini adalah seperti memberi energi kepada kita. Di Filipi pasal 1 dia mengatakan bahwa kesudahan semuanya ini adalah keselamatanku. Di Filipi pasal 4 dia mengatakan Allah lah yang memampukan saya, oleh Allah lah yang membuat saya kuat, Allah lah yang memberi energi kepada saya supaya saya bisa melampaui semuanya. Ini perlu menjadi pengalaman kita ya. Jadi kalau kita bisa berkata seperti Paulus ya, segala hal dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepada aku. Jadi ini menunjukkan kepada kita bahwa penjara itu tidak membatasi suplai limpah lengkap dari Yesus Kristus. Jadi masalah kita tidak membatasi suplai ini. Operasi Allah tidak dibatasi oleh lingkungan kita dan keadaan kita. Ya. Jadi saudari, ujung dari semuanya ini adalah keselamatan kita. Maksudnya kita bisa memperhidupkan Kristus, memperbesar Kristus dalam segala situasi. Ini memang tidak mudah ya. Ini membicarakannya mudah ya. Tapi ketika kita memasukinya, sebagai teladan kita adalah Rasul Paulus ya, atau teladan Tuhan Yesus yang diperhidupkan dalam hidup Paulus ya. Jadi saudari, jangan kaget ya, karena masa pandemi ini banyak masalah ya, banyak ekonomi juga melambat,
banyak juga PHK, ya. Jadi kita sebagai orang Kristen perlu mengaplikasikan suplai limpah lengkap dari Roh Yesus Kristus ini. Supaya dalam setiap situasi yang lembah, ya, situasi yang rendah, kita tak bisa memperhidupkan Kristus. Nah, semoga seperti kidung tadi, ya, menyembah Bapa tadi, oleh rahmat Allah yang mencapai kita, yang menjangkau kita, ya, oleh kasih karunia Allah yang menguatkan kita, yang memberi energi kepada kita, kita bisa melampaui semuanya ini. Jadi apapun situasinya, kita bisa mengekspresikan Kristus. Kita bisa memperhidupkan Kristus, ya. Jadi segala perkara, ya, bukan karena kekuatan kita, bukan karena gagah kita, bukan karena tekad kita, tetapi karena Allah yang memberi kekuatan kepada kita, Allah yang memberi energi kepada kita. Sesungguhnya adalah kemenangan itu, ya, ekspresi Kristus yang kita sampaikan, Kristus yang kita perhidupkan, harusnya itu secara tidak sadar. Karena apa? Karena Allah ini menyuplai kita terus menerus dengan semua kadar Kristus, dengan semua kadar Allah, ya. Otomatis kita bisa memperhidupkan Dia. Nah, ini yang kita perlukan, ya. Jadi saudari, semoga kita bisa nampak ini, kita bisa mempraktekkan ini, kita bisa mengatakan sama seperti Rasul Paulus mengatakan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepada aku. Atau segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan energi kepada aku. Ini perlu menjadi pengalaman kita, ya. Semoga Tuhan merahmati kita, ya, dan Tuhan memberkati gerejanya di Solo Raya. Amin. Mulia bagi nama Tuhan. Tuhan Yesus. Amin. Tuhan, terima kasih ya Tuhan, Ya. untuk firman-Mu yang tinggi dan dalam ini. Amin. Kami sungguh menyadari masih jauh dari semua ini. Amin. Tuhan, jangkaulah kami ya Tuhan, Amin. supaya kami bisa memperhidupkan Dikau. Amin. Tuhan, supaya kami terus menyadari bahwa Allah mengerjakan di dalam kami. Amin. Oh, bukan karena kekuatan kami, Ya. bukan karena tekad kami Tuhan, Ya. tapi karena diri-Mu sendiri Amin. yang memberikan energi kepada kami. Ya. Terima kasih ya Tuhan, Amin. suplai yang limpah lengkap ini. Ya. Bawalah kami ya Tuhan, supaya Amin. kami bisa mengalami tanpa batas. Amin. Oh, operasi-Mu ya Tuhan. Ya. Terima kasih ya Tuhan. Ya. Kami berdoa untuk gereja di Solo Raya Tuhan. Amin. Oh, kuatkanlah saudari Amin. dalam situasi apapun ya Tuhan. Amin. Kami tetap senantiasa Amin. mendapatkan suplai limpah lengkap dari Roh-Mu ya Tuhan. Tuhan. Terima kasih Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan. Amin. Atas suplai yang serba lengkap. Amin. Ya, Roh itu yang tinggal di dalam kami. Ya Oh, Tuhan memberikan Yesus. kekuatan bagi kami. Amin. Sehingga kami bisa menanggung apapun Amin. di dalam diri-Mu. Ya. Karena Dikau memberikan kekuatan bagi kami. Amin. Teruslah beroperasi di dalam kami, ya Tuhan. Terima Oh, kasih. biarlah Tuhan banyak ruang yang Amin. terbuka kepadamu. Amin. Di dalam setiap batin kami, Tuhan Yesus. supaya kami bisa diisi oleh diri-Mu sendiri. Amin. Yang terus memenuhi dan menjenuhi kami. Amin. Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Amin. Ya Tuhan, terima kasih Tuhan. Amin. Kau telah suplai hayat bagi kami Tuhan. Amin. Kau seperti air yang dalam bagi kami. Amin. Kau mengalir di dalam kami Tuhan. Ya. Kau adalah air hidup. Amin. Kau yang mengalir dalam diri kami Tuhan. Ya. Tuhan Yesus. Oh, istilah terus hayat kami Tuhan. Amin. Oh, berilah kami terus kekuatan. Amin. Untuk setiap pekerjaan kami Tuhan. Amin. Ya. Oh, Tuhan, kami perlu diri-Mu Tuhan. Amin. Kami perlu diri-Mu Tuhan. Terima kasih.